Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Kurnia, NIM 2008765, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan Bapak dosen Bapak Hari Setiaputra SE MSI. Seperti yang kita ketahui, segala sesuatu berhubungan dengan teknologi dan akses dalam mengenal informasi tentang dunia akan sangat mudah, termasuk akses dalam dunia bisnis. Saya tahu bahwa dengan teknologi memudahkan saya dan mempromosikan bisnis yang sedang dikembangkan. Tidak hanya itu, pemerintah sangat mengharapkan bahwa mahasiswa yang tamatan S1 untuk memiliki soft skill, dikarenakan banyak sarjana semata S1 menjadi pengangguran. Nah, berikut ini saya akan mempersembahkan sebuah bisnis plan dengan judul Lokris atau Lokan Crispy, yang menurut saya sangat memberikan manfaat yang besar bagi saya untuk mengetahui dan mempelajari kiat-kiat berwirausaha sehingga mencapai sesuatu kesuksesan. Melalui bisnis ini, saya lebih dulu meminta maaf dan memohon permakluman bila sama bisnis ini ada kekurangan dan ada tulisan yang tidak kurang baik dan tepat. Dengan ini saya mempersembahkan tugas bisnis plan ini dengan penuh rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersembahkan tugas bisnis plan ini hingga dapat memberi manfaat untuk banyak orang. Nah, pastinya teman-teman akan bertanya, kenapa sih harus memilih untuk berjenis wirausaha Lokan Crispy ini? Nah, kerang merupakan hewan akuatik yang hidup pada substrat dasar perairan dan juga yang menempel pada substrat keras pada badan perairan. Kerang termasuk dalam kelas Plesiopoda dalam kelompok moluska. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki seperti kaki, insang, dan dua keping cangkang, kerang hidup pada semua tipe perairan, yaitu air tawar, estuari, dan perairan laut. Nah, Aceh memiliki sungai terpanjang di Aceh. Di sungai yang bernama Lea Alas atau Le Soraya. Itulah hidup jutaan bahkan miliaran karang sungai dalam berbagai ukuran di wilayah tersebut. Mereka menyebut kerang sungai dengan lokan. Nah, di sini juga disebut juga dengan lokan dalam bahasa kami di Padang atau di Bungus. Nah, setiap hari puluhan hingga ratusan pencari lokan menyelam untuk mendapatkan lokan di dasar sungai. Nah, Lokan Crispy dengan bahan baku dasar seperti lokan atau kerang sungai, salah satu komoditas perikanan yang cukup potensial di wilayah pesisir Aceh Singkil. Sekarang juga dapat ditemukan dengan mudah karena dijual di pasar Aceh Singkil, dan di tempat saya juga termasuk penjualan terbesar di sana, yaitu di Bungus. Nah, Lokan Crispy ini merupakan oleh-oleh khas Singkil. Selain dibuat cemilan, Lokan Crispy juga dijadikan lauk pauk cocok dimakan dengan nasi. Lokan Crispy juga cocok dengan berbagai kalangan usia. Siapapun bisa untuk mengkonsumsi Lokan Crispy, baik orang yang sudah tua maupun orang muda. Nah, Lokan Crispy ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari. Lokan Crispy ini akan lebih enak apabila dijadikan cemilan. Ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman atau saudara, Lokan Crispy sangat cocok sebagai makanan cemilan. Dengan alasan dan landasan tersebut, saya berniat untuk merintis usaha Lokan Crispy, dan usaha saya tersebut saya beri nama yaitu Lokris atau Lokan Crispy. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang Lokan Crispy, dengan mengharapkan pelanggan akan tertarik untuk datang dan memberikan atau membeli Lokan Crispy saya dengan rasa penasaran akan kenikmatan rasa Lokan Crispy. Strik. Nah, mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha Lokan Crispy yang lainnya. Tempatnya strategis dan mempunyai cabang di mana-mana sehingga mudah untuk dikunjungi.
rasanya sangat gurih, pengemasan yang rapi dan mudah dibawa kemana-mana, harganya cukup murah, terjangkau, pelayan memuaskan, rapi dan bersih. Weakness tidak cocok bagi orang yang tidak suka karang atau lokan dan penderita kolesterol, belum mempunyai cabang, kurang modal untuk melalui usaha, harga bahan baku tidak stabil. Nah, opportunity digemari, ciri khas menu, cabang yang budaya. Sebagian besar masyarakat yaitu karang yang digoreng dengan belur tepung sehingga crispy atau gurih menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Semakin banyak membawa konsumen, mudah mendatanginya masyarakat dan konsumtif. Street, banyak saingan di harga bahan baku yang bila hujan turun luar sana dengan sewaktu-waktu bisa naik, maka orang malas untuk mencari kerang. Strategi perusahaan. Usaha Lokris ini memiliki strategi dalam pemasaran, yaitu melalui langsung datang ke toko, secara online juga bisa, dan COD juga bisa. Nah, jadi strategi kegiatan media banner. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan memasang banner di dekat lokasi. Saya berusaha untuk mempromosikan usaha saya sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha saya. Dan apabila usaha saya sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli lokan crispy di tempat saya. Nah, selanjutnya yaitu media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melalui Facebook, Twitter, Instagram, Tokopedia, dan Shopee. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha saya. Membuka cabang, nah ini baru rencana saya, namun insya Allah akan saya lakukan. Nah, selanjutnya melakukan promosi untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang saya tawarkan dengan mempunyai cara-cara tertentu. Adapun cara tersebut yaitu pada setiap hari Jumat saya akan memberikan potongan harga kepada konsumen yang membeli Lokris dengan harga di atas 40.000, maka akan saya berikan diskon sebesar 40%. Salah, yaitu 10%. Apabila konsumen membeli Lokris sebanyak 3 bungkus, maka saya akan memberikan seharga 50.000. Nah, bidang usaha Lokris bergerak di bidang kuliner, yaitu cemilan ringan dengan karang digoreng dengan bahan dasar yang terbuat dari karang atau lokan khas Aceh. Nah, jenis produk atau barang jasa. Jenis produk bergerak dalam produk barang dengan memproduksi makanan ringan. Nah, kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produknya. Nah, Lokris sangat cocok untuk kalangan pecinta makanan ringan yang tidak mengenyangkan dan cocok sebagai selingan pengantar makan besar yang terbuat dari bahan-bahan kualitas dan menggunakan kerang khas dari bungus. Waktu usaha, waktu untuk penjualan dilakukan setiap hari selama stok makanan masih ada dan tidak kosong. Dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan alam. Dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi membantu perekonomian para nelayan karang di Indonesia, terkhususnya di Bungus, dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dampak usaha terhadap lingkungan sosial, lokan crispy dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Dampak usaha terhadap lingkungan budaya. Nah, lokan crispy berfungsi untuk membersihkan edukasi kepada masyarakat agar mencintai produk olahan karang di sungai Indonesia. Dampak usaha terhadap lingkungan alam lokan crispy mengambil bahan-bahan dasar pembuatan lokan yang berasal dari alam Indonesia. Nah, risiko bisnis dan pengolahannya. Risiko bisnis dan pengolahan, risiko internal, salah paham antar anggota melaksanakan dalam pengolahan bisnis, ketidakpastian dalam membeli bahan baku, risiko eksternal adanya bahan yang cacat, menurunnya daya beli masyarakat, harga bahan baku yang tiba-tiba meningkat, pesaing mulai bermunculan, tidak tercapainya target penjualan, rencana pemasaran, dan target konsumen. Nah,
Target konsumen adalah anak muda dan keluarga yang ingin menikmati Lokan Crispy yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan usia baik remaja sampai dewasa. Nah, wilayah pemasaran terletak di Bungus untuk saat ini, namun akan diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena kita juga bergerak di bidang online, nah otomatis pelanggan kita bukan hanya di Bungus atau di Indonesia, nah tapi mancanegara karena jaringan online tersebut. Nah, penjual karang dengan berbagai menu di Indonesia sangatlah banyak. Namun penjualan Lokan Crispy dengan bahan dasar terbuat dari lokan asli belum menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Jumlah dan harga produk. Nah, Lokan Crispy dijual dalam bungkusan plastik sekitar 20 ribuan per bungkus hingga 25.000, dan jika membeli dalam per kilogram sekitar 220.000 per kilogram. Rencana produksi bahan baku yaitu, nah yang pertama yaitu kerang atau lokan sedang berat 1 kg sampai 15.000 per kilogram. Nah, yaitu tepung terigu protein tinggi 1 kilogramnya harganya 10.000 per kilogram. Nah, habis itu telur 2 butir telur, harga telur per butirnya 2.000. Yang keempat yaitu tepung sajiku, itu 1 bungkus, harga per bungkusnya itu 8.000. Bawang putih 200 gram harganya 30.000 per kilogram, itu totalnya 6.000. Setelah itu cabai 100 gram yaitu harganya 30.000 per kilogram, jadi totalnya 3.000. Setelah itu gula 100 gram harga per kilonya itu 12.000, jadi 1.200. Setelah itu garam 1 bungkus, per bungkusnya itu 2.000. Nah, jadi habis itu minyak goreng 1 liter yaitu 15.000. Nah, setelah itu minyak goreng 1 liter harganya 15.000. Nah, jadi total modal kita dalam bahan yaitu sebesar 64.200. Nah, selanjutnya itu alat atau teknologi. Etalase 1 400.000 itu 2.400.000. Habis itu wajan atau penggorengan 1 yaitu 100.000. Habis itu 3 sendok. Nah, 1 sendok 25.000. Habis itu setelah itu spatula 1 harganya 50.000. Yang selanjutnya baskom ukuran sedang 42 harganya 80.000. Dan yang ke-6 yaitu kompor gas regulator. Nah, setelah itu pisau 2 yaitu satunya 25.000, jadi totalnya 50.000. Setelah itu air 1 galon 5.000. Setelah itu merek. Nah, merek dari usaha benar yaitu 2M atau harganya sebesar 100.000. Setelah itu standing pouch yaitu 12 x 20 cm per plastik kemasan 15.000, 5 pack yaitu 75.000. Habis itu serbet 35.000 1 pack. Nah, setelah itu totalnya sampai 3.645.000. Nah, kita selanjutnya masuk ke proses produksi. Proses produksi akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Proses produksi Lokan Crispy dimulai dari persiapan bahan dan alat dikemas hingga selesai dan siap untuk dijual. Nah, kapasitas produk setiap hari Lokan Crispy akan terus buka untuk dijual. Keuntungan akan didapatkan kurang lebih sebesar 4.071.600 per bulan. Nah, rencana manajemen bentuk usaha ini berbentuk persekutuan karena dilihat dari jumlah pengolahan yang menjalankan usaha Lokan Crispy ini. Rencana UMKM Mitra. Nah, usaha Lokris ini akan melakukan kerjasama dengan nelayan utama menyelam lokan atau parang di daerah Bungus. Menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan.
saya sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi saya akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Robert Kurnia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.